Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi. Saya akan memperbincangkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan izinkan kepada saya pada siang hari ini. Saya akan memperbincangkan tentang kasih Tuhan dari masih dari kitab Yohanes, saudara-saudaraku, dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31 firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan membacakan untuk kita semua saudara-saudaraku. Kita akan bercakap-cakap tentang janji Tuhan Yesus untuk kita saudara-saudaraku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Oh haleluya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas dirimu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadamu. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita bincang-bincangkan, yang kita perbincangkan pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya ketika Bapa meninggalkan kita ke sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi saat ini Tuhan saat ini bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kanan kita, dia ada bersama di depan kita, dia ada memeluk kita, dia mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ini adalah janji Tuhan Yesus, penghiburan yang diberikan kepada kita ketika dia akan naik ke sorga, saudara-saudaraku. Janjinya Tuhan Yesus untuk menyertai kita senantiasa adalah dengan kuasa Roh-Nya yang kudus yang telah diberikan kepada kita bagi orang-orang yang mengandalkan Dia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kita suatu penghiburan ketika dia akan naik ke sorga. Apa yang dijanjikan itu, saudara-saudaraku yang kekasih? Kita simak dan kita bincang-bincangkan tentang janjinya itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu janji Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku. Jadi kita diperintahkan, dijanjikan Tuhan Yesus, kalau kita melakukan semua perintah Tuhan, kita dijanjikan dia akan diberikan penolong yang setia, yang senantiasa akan menolong dan menyertai, memelihara kita, memberikan penghiburan kepada kita, menguatkan kita setiap waktu, saudara-saudara, di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan, dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan. Tuhan menjanjikan kita akan dikuatkan oleh Roh-Nya yang kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita mengikuti atau menaati perintah Tuhan, menuruti segala perintahku, akan minta. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, jika kita taat, kita mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan, kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka Dia akan meminta kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masiah untuk memberikan kita seorang penolong yang setia, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan untuk kita, untuk menolong kita, memelihara kita setiap waktu ketika Dia akan naik ke sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan, kalau kita menjadi penurut, pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Dia akan menjanjikan janjinya ya dan amin, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah mengingkar janji, tetapi Dia selalu menepati janji bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita menjadi anak yatim piatu, tetapi Dia selalu memelihara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang harus kita bincang-bincangkan pada saat ini. Dan tidak lama lagi Dia akan lahir untuk kedua kalinya ke dunia ini. Tetapi janjinya ya dan amin, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu, tetapi Dia memelihara kita dan menjanjikan kita Roh-Nya yang kudus. Ketika Dia akan datang lagi, tak lama lagi Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk memerintah di pemerintahan 1000 tahun damai yang akan datang. Apakah kita diizinkan masuk oleh
Bapak Yahweh, Bapak Elohim, tergantung dari kita, ketaatan kita. Apakah kita mengikuti perintah-perintah Bapak Yahweh? Apakah kita menjadi pelaku-pelaku firman, atau kita menjadi orang-orang logika saja, atau orang-orang manusia yang sombong, angkuh, rohani, angkuh, segala-galanya, saudara-saudaraku. Jadi marilah kita taat, kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan terlalu banyak. Kita dinasihati Tuhan luar biasa. Para malaikatnya saat ini sudah ada di bumi, saudara-saudaraku. Sudah ada bersama-sama di antara kita semua saat ini. Apakah kita pekah mau menerima nasihat-nasihat Tuhan? Apakah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman? Apakah kita taat, saudara-saudaraku? Dan saat ini Tuhan menuntut ketaatan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita menjadi pelaku-pelaku firman, apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan mau menjadi manusia, ngapain kita manusia menolak Dia? Kalau mau datang ketiga kalinya, keempat kalinya, itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita harus menerima apa yang Tuhan izinkan kepada kita. Seberapa kali Tuhan mau menjumpai, setiap waktu Tuhan datang kepada kita, kita terima. Itu adalah rancangannya, itu adalah karena Dia mengasihi kita. Jadi Tuhan mau datang berapa kali pun, itu haknya Tuhan. Jangan kita menolak apa yang Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Jadi kita menerima apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi manusia bodoh, manusia tuli telanjang, sehingga kita menolak apa yang Tuhan rancangkan. Itu adalah kuasa rohnya. Dia adalah berkuasa. Kita ini anak-anaknya. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita terima apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong. Jangan kita kenapa 2 kali Tuhan. Ya, Tuhan maunya mau datang berapa kali pun, itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan kita yang bodoh, yang manusia yang bodoh, tuli telanjang, menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita terima apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu adalah hak haknya Tuhan. Dia mau datang sebagai apapun, mau lahir yang berapa kali pun, itu haknya Tuhan. Mau masuk dengan siapapun, itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan sampai Bunda Maria tersinggung, atau Bunda Maria sakit hati oleh karena ocehan orang di YouTube untuk tidak menerima bahwa betul-betul dia sementara hamil saat ini, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita pakai logika, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi mari kita percaya, karena kita berjalan dengan iman saat ini, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, jangan kita berkata, kenapa seperti itu, tetapi mari kita terima, karena Tuhan memerintahkan kepada kita pada saat ini, menjanjikan kepada kita, siapa yang taat, siapa yang menuruti perintahnya, maka dia akan meminta kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, untuk menjanjikan kita sebagai penghibur yang sejati. Dan Tuhan akan datang lagi untuk kedua kalinya. Kita akan tetap taat, dan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita mari kita terima Dia. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Raja kita, Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Apa yang Dia rancangkan, kita terima sesuai dengan iman kita, saudara-saudaraku. Jangan kita menolak kedatangan Tuhan, tetapi marilah kita berhikmat, marilah kita dengan iman kita menerima sukacita, kita sambut kedatangannya, kita puji Dia. Dia adalah Sang Raja kita, Raja damai. Kalau sebagai manusia biasa, yaitu tidak akan masuk logika. Tetapi kalau kuasa Tuhan, kenapa kita halangi kuasa Tuhan, saudara-saudaraku? Jadi jangan kita pakai logika, saudara-saudaraku, tetapi mari kita pakai iman kita pakai, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, dia menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan kita penghiburan, menjanjikan sukacita kepada kita, saudara-saudaraku. Apakah kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan? Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan izinkan? Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan berlogika, bukan maunya kita, tetapi kita terima apa yang Tuhan kehendaki.
Kalau para malaikat-malaikat saat ini memberitakan kepada kita bahwa akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, kenapa kita menolak dia? Tetapi kita sambut dengan penuh sukacita, dengan iman yang teguh, dengan iman kita buka hati kita betul, supaya kita tidak silus itu tidak menutupi hati kita sehingga kita menolak kedatangan Tuhan. Tetapi marilah kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh seperti para malaikat, para gembala-gembala di padang yang menyambut kedatangan Tuhan. Mereka datang mempersembahkan emas ke menyandang mur, saudara-saudaraku. Dan apa yang kita punya, kita pakai untuk menyambut dia. Kita tidak punya apa-apa, saudara-saudaraku. Khususnya saya sendiri, saya tidak punya apa-apa untuk menyambut Tuhan, tetapi aku akan memakai hati, aku akan memakai jiwaku, aku akan memakai pikiranku, aku akan memakai rohku yang selagi masih ada Tuhan izinkan. Saya akan menyambut kedatangannya, saya akan memuji-muji dia. Biarlah kasih sayang Tuhan, biarlah kuasa Tuhan. Jadi jangan kita berlogika, saudara-saudaraku, tetapi marilah apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan hari ini berjanji kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi dunia memang tidak melihat dia, karena dunia tidak melihat dia. Tetapi kita orang yang percaya, orang yang telah dikaruniai kasih karunia oleh Tuhan, kita sambut dia, kita puji dia, kita muliakan dia, karena dia adalah Bapa kita yang akan datang untuk memerintah di pemerintahan 1000 tahun damai, saudara-saudaraku. Jadi kita sambut Bapa Raja Damai. Dia adalah Immanuel, yang Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudaraku. Kita sambut bersama dengan Mary, saudara-saudaraku. Kita puji dia, kita agungkan. Kita berdoa untuk Ibu Bunda Maria yang telah mengandung saat ini, supaya Tuhan kuatkan, supaya Tuhan teguhkan. Semoga kelahiran kedua anak yang telah dijanjikan Tuhan, kedatangan Tuhan Immanuel ke dunia ini disambut dengan penuh sukacita. Sambutlah dia, pujilah dia, saudara-saudaraku, dengan apa yang ada padamu. Sambutlah, pakailah untuk menyambut dia, karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi banyak orang yang tidak menerima dia karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan. Jadi sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dalam roh kita akan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan, ya dan amin, saudara-saudaraku. Jangan kita pakai logika, saudara-saudaraku. Ini firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Dia berjanji kepada kita, kalau kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada siang hari ini, kita adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia, orang yang menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita berlogika, bilang kenapa terjadi seperti itu, kenapa ada kejadian seperti itu. Itulah rancangan Tuhan, itulah damai sejahtera Tuhan. Jangan kita menolak dia, kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena apa yang Tuhan rancangkan itu adalah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh itu ada di dalam kita, memberitahukan kita apa yang terjadi, kelahiran untuk kedua kalinya. Itu roh Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Marilah kita pekah dengan apa yang Tuhan janjikan, saudara-saudaraku yang kekasih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi saat ini Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sambut ya. Tuhan mau datang dalam bentuk apapun, kapanpun.
Dia mau, saudara-saudaraku, kita terima apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jangan kita menolak dia. Jangan kita menjadi manusia bodoh. Jadilah pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan sudah berjanji untuk datang kedua kalinya. Mari kita sambut dia. Mari kita puji dia. Kita agungkan dia. Seperti para gembala di padang yang menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Para gembala dan para orang maju, saudara-saudaraku. Marilah kita beri hikmat, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Aku tidak akan janji Tuhan, saudara-saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi saat ini Tuhan akan datang kedua kalinya untuk kita, saudara. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Jadi dunia, orang yang tidak percaya tidak akan melihat dia, tetapi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh akan melihat, saudara-saudaraku. Ini adalah janji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab aku hidup di dalam kamu pun. Jadi Tuhan berkata pada siang hari ini, orang yang tidak percaya akan janji Tuhan karena dunia tidak mengenal dia. Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Tetapi kita yang percaya, kita yang menuruti apa yang Tuhan janjikan, kita akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saudara-saudaraku. Karena Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam diri kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudaraku. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Luar biasa. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dalam kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oh, ini luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi kita di dalam Bapa, Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Itulah kita diberitahukan pada siang hari ini, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Karena kita tahu, kenapa kita bisa tahu? Karena Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Dia, dan Bapa di dalam Dia. Ini janji Tuhan, saudara-saudara, yang dijanjikan kepada kita pada siang hari. Kita berbahagia, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah tentukan, kita terima dengan penuh sukacita. Kita akan dikatakan berbahagia kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ini janji Tuhan. Saya ulang lagi ayatnya yang ke-29, saudara-saudaraku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam kita dan Tuhan Yesus juga ada di dalam Bapa dan Bapa juga ada di dalam kita, saudara-saudaraku. Itu kebalikan, saudara-saudaraku. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara-saudaraku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi Bapa, dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini janji Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan segala firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Bapa juga akan mengasihi kita, dan Tuhan Yesus pun akan mengasihi kita, saudara-saudaraku. Ini yang Tuhan janjikan untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Janji Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yakini dia amin. Dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi kamu.
dan akan menyertai diriku dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada kita yang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah menyatakan dirinya sendiri kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita percaya dan yakin apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jangan kita tidak percaya, jangan kita seperti Yudas, jangan seperti Thomas, nanti memegang Tuhan, nanti melihat langsung baru percaya. Tetapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, kita percaya, kita yakini bahwa apa yang Tuhan janjikan ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita berlogika. Saya bukan siapa-siapa, tetapi karena kuasa rohnya yang kudus. Roh Tuhanlah yang akan berbicara lewat mana. Dari mana saya tahu? Ini adalah karena roh, bukan saya siapa-siapa, tetapi karena roh yang berbicara lewat hamba saya pada saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya tidak berlogika, tetapi saya bisa berbicara oleh karena roh Tuhan. Saya bukan penginjil, saya bukan pengkhotbah, tetapi karena roh yang mengizinkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita yang percaya kepadanya. Apa yang telah dijanjikan, kita percaya, kita yakin bahwa ya, janji Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Jadi ini si Yudas, tetapi bukan Yudas yang telah menjual Tuhan Yesus, Yudas yang lain, saudara-saudaraku. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, yang berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi kalau dunia yang dia sampaikan akan dunia tidak tahu. Dunia tidak tahu, saudara-saudaraku. Makanya dia disampaikan kepada kita, orang yang tahu. Bukan kepada dunia yang tidak tahu, tetapi kepada kita yang tahu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau Yudas bertanya kenapa bukan kepada dunia, Tuhan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan berkata dunia tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Kita yang mengenal dia, kita yang diberikan kuasanya, kita yang diberikan hikmatnya, kita yang diberikan kuasa rohnya, kita diberikan pengetahuan untuk mengetahui itu. Kita bersyukur, saudara. Kita terima apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan perkenankan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita menolak kedatangan Tuhan, tetapi mari kita sambut dia, karena apa yang Tuhan rancangkan ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita berlogika, jangan kita seperti dunia, tetapi kita sambut sebagai orang-orang yang telah dipakai, yang dianugerahi Tuhan. Kita mensyukuri, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadilah pelaku-pelaku firman, sebab Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudaraku. Jawab. Jadi itu pertanyaan si Yudas kepada Tuhan Yesus. Kenapa katanya Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya kepada dunia? Tuhan Yesus menjawab kepada kita, saudara-saudaraku, pada siang hari ini. Jawab Yesus, jika engkau mengasihi aku, ia akan menuruti perintah firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku, jika seorang mengasihi aku dan ia akan menuruti perintahku, firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan Yesus, Bapa Yahweh akan mengasihi kita, Bapa Yahweh akan menolong kita, memelihara kita, menjaga kita, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan perintahkan kita terima dengan penuh sukacita. Apa yang Tuhan rancangkan kita lakukan, kita dengarkan firman Tuhan yang Tuhan sudah berkatakan kepada kita pada siang hari ini. Kita menyambut dia dengan penuh sukacita. Jangan kita menolak dia, saudara-saudara. Dia yang berkuasa untuk hidup kita. Ngapain kita menolak dia, saudara-saudaraku yang kekasih?
Jadi barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman itu kita dengarkan, firman itu dari Bapa Yahweh sendiri. Jadi kita harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita berkata, oh kenapa seperti itu, kenapa jadi begini. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan izinkan, kita terima dengan penuh sukacita. Bahwa Tuhan Yesus tak lama lagi datang untuk kedua kalinya, lahir sebagai Emmanuel, menjadi raja di atas segala raja, yang akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sambut ya. Biarkanlah kuasa Tuhan akan kita, mengundang Tuhan Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Tetapi kalau orang dunia tidak akan mengerti apa yang rancangkan Tuhan, saudara-saudaraku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yang yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakanlah damai sejahtera kepadamu, hatimu damai sejahtera, bagi sejahteraku ku berikan kepadamu dan apa yang kuberitakan semua kuberitakan, tidak semua yang ada diberitakan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, dan kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Jadi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk kita, saudara-saudaraku. Jangan kita gelisah, jangan gentar hati kita, tetapi marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di dalam pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku, apakah Tuhan masih izinkan kita untuk masuk dalam pemerintahan 1000 tahun? Itu saudara-saudara, kita terima apa yang Tuhan izinkan, kita terima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarlah kasih sayang Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia akan berkuasa sedikit pun atas diriku. Haleluya. Saya ulang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia. Jadi perkataan tidak banyak lagi yang dikatakan oleh penginjil, tetapi sebab penguasa dunia ini datang, dan ia akan berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan
Perintahkan Bapa kepadaku, bangunlah dan marilah kita pergi dari sana. Haleluya. Itu adalah janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau datang berapa kali pun itu haknya Tuhan. Tuhan mau jadi apapun itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi hak prerogatif saudara-saudaraku. Itu janji Tuhan untuk kita semua, bahwa Tuhan menjanjikan penolong kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dan saat ini Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Mari kita sambut Dia, mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia adalah Bapa kita yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap langkah hidup kita, bahwa Tuhan Yesus tak lama lagi datang untuk kedua kalinya. Mari kita sambut Dia dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudaraku. Tuhan yang berhak memberikan hidup kepada kita, dan orang-orang yang tidak berhak menerima kehidupan itu akan kecewa, Tuhan mengatakan tidak akan dapat melihat Bapa. Tetapi marilah kita sucikan hati, kuduskan hati kita dengan kuat kuasa Roh yang kudus, agar kita dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Bapa. Tanpa bimbingan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kami, sia-sialah kehidupan kita. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Kita puji Dia, kita sembah Dia, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia yang mempunyai hidup kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Mari kita puji Dia, kita sambut Dia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapa Emmanuel, Bapa yang kita kasihi, yang kita sayangi. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia dengan penuh sukacita, bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, nyata di tengah kehidupan kami. Kami tetap bersyukur hanya kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa yang kita kasih, yang kita sembah, yang kita agungkan siang dan malam, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah menolak apa yang Tuhan sudah tentukan, apa yang Tuhan sudah gariskan, apa yang Tuhan sudah tentukan, bahwa mau datang kedua kalinya, mau ketiga kalinya, mau ke 1000 kalinya, itu hak prerogatif Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita menolak apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Marilah kita sambut Dia, marilah kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah segala-galanya bagi hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita miliki, yang punya kerajaan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita siang dan malam. Itulah kasih Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita sambut Dia, mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Raja kita. Dia akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Dan berbahagia, yang dikatakan orang yang berbahagia adalah perempuan yang mengandung Emmanuel dan Mary. Kita doakan supaya Bunda Maria dapat melahirkan dengan selamat bersama dengan kedua anaknya, lahir normal, sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa memelihara kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik. Nyata kebenaran, nyata kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Kau izinkan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Jangan kami menjadi pendengar saja, tetapi betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita agungkan adalah Bapa yang kekal, Raja kita. Mari kita puji, mari kita sembah dengan menyambut datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang tak lama lahir yang kedua kalinya. Selamat, selamat datangku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam
Orang Majus datang, lihat bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Orang Majus datang, lihat bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Maskan kemenyan murkum dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Para gembala, sambut Tuhanmu dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Mari sambut Dia dan bersoraklah terus, karena damai yang dibawa tiada taranya. Salam salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Mari kita sambut Bapak Yahweh kita, mari kita sambut kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Kita puji Dia, kita sembah Dia dengan apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk memuji Dia, kita pakai untuk memuliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Tuhan kita. Kita sambut Dia, kita muliakan. Mari kita persembahkan emas, kemenyan dan mur, apa yang ada pada kita pakai untuk memuji Dia, kita pakai untuk memuliakan Dia, kita pakai untuk meninggikan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita yang mempunyai kerajaan. Itu bintang-bintang kita saat ini, saudara-saudaraku. Marilah kita sambut. Jangan kita pakai logika, tetapi mari kita pakai Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang memberitahukan kita, kepada kita semua saudara-saudara, supaya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam segala langkah hidup kita, mari kita sambut Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Raja Damai, Raja di atas segala raja, Tabib di atas segala tabib, obat di atas segala obat, saudara-saudara. Marilah kita puji Dia, mari kita sembah Dia, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah pemilik hidup kita. Mari kita sembah, mari kita muliakan, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Bapa kita yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi Tuhan berpesan bahwa siapa yang menuruti akan segala firman-Nya, kita akan diperlengkapi, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Tuhan ada di dalam, Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di dalam kita, Dia di dalam kita, dan anak di dalam Dia. Dan itu adalah janji Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita sambut Dia, mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita. Mari kita puji, mari kita sembah Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Mari kita muliakan Dia, kita tinggikan. Jangan kita berlogika, saudara-saudaraku, tetapi marilah kita terima apa yang Tuhan rencangkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, menjaga kita siang dan malam, dan biarlah damai sejahtera Tuhan nyata di tengah kehidupan kami, dan kami tetap bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa ya. Thank you Bapa Yahweh, thank you Bapa Yesus Mesias. Ampuni salah dosa kesalahan kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh teramat baik, sungguh luar biasa dahsyat kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Thank you Bapa Yahweh, thank you Bapa Yahweh.
kehendakmu jadi, bukan kehendak kami. Sauti doa sampaikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. I love you Bapak Yahweh, I love you Bapak. Kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Aku sudah memberitakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan hamba hari ini. Hamba berbincang-bincangkan tentang kedatanganmu yang kedua kalinya dan janjimu Tuhan, ya dan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam shalom, shalom Elohim, shalom Elohim kepada mempelai yang cantik jelita Bunda Maria, kepada para malaikat-malaikat yang ganteng dan malaikat-malaikat yang cakep. Tuhan memberkati kita semua, yang para saksi-saksinya Tuhan memberkati kita semua, dan para pasukan 77, para Nabi Henok dan Elia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah kita pelaku-pelaku firman, jangan menjadi pendengar, jangan kita menjadi Yudas Iskariot, jangan kita menjadi Thomas yang mau percaya kalau Tuhan dia melihat langsung atau mencucukkan tangannya kepada tangan Tuhan Yesus. Mari kita sambut dia, kita agungkan dia, kita puji dia, kita muliakan dia, karena dia adalah Tuhan kita. Haleluya, 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 amin.